Dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dalam kecintaan Nabi, begitu sayang Nabi kepada kita bersama. Tiada hari yang dilewatkan kecuali kita ada di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang-kadang kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melewatkan hari-hari kita, kadang kita lupa kepada Nabi, kadang kita lupa mengucapkan salam, kadang kita lupa mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, apabila kita semakin tahu betapa sayang dan cinta Nabi kepada kita bersama, maka kita harus membalas cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk balasan salam atau balasan sayang dan cinta tersebut adalah bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Dan sebelum kita memulainya ikhwatul Islam, yang mana kebetulan kemarin kita menyebutkan tentang Raudhah, kita menyebutkan tentang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membangun masjid, bagaimana Nabi dan para sahabatnya mereka semangat membangun Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghabiskan kurang lebih 12 hari 12 malam lamanya mereka bersama-sama membangun masjid yang sangat indah. Bukan indah bangunannya, namun indah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu sebuah masjid yang mana pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kelebihannya secara keindahan, tidak ada. Tiangnya terbuat dari pohon korma, atapnya terbuat dari daun-daun kurma atau pelepah daun kurma. Apa keindahannya? Masjid Nabi SAW beratapkan dengan langit, beralaskan dengan pasir, dengan kerikil. Itu Masjid Nabawi. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, pertama kali dikala dibangun Masjid Nabawi, pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang menentukan kita ikhwatul Islam bukan fisik. Kalau seandainya fisik yang menentukan, maka tentulah tidak demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah masjid yang sederhana, asalkan mereka bisa tinggal di dalamnya, belajar agama, bersua berjumpa dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah. Itulah yang membuat mereka semakin tinggi keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu sebuah masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita juga telah menjelaskan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat berapa panjang dan lebar Masjid Nabawi? Ini yang pertama ya, silakan. Masya Allah, panjangnya berapa? 30? 30 atau 40? 30, lebarnya? Kebalik, ulang lagi, panjangnya? Ulang lagi, panjangnya, lebarnya, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah juga khairan. Silakan, Masya Allah. Itu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga khairan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita membahas tentang Raudhah, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin kita jelaskan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Sebelum kita membahas tentang Raudhah yang ada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, ada sesuatu yang perlu ingin kita sampaikan kepada kita bersama, bahwa ternyata Raudhah itu ada dua. Raudhah itu ada dua. Yang pertama, Raudhah secara makna khusus yang akan kita bahas hari ini insyaallah taala, itu Raudhah yang ada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Itu Raudhah yang pertama. Kemudian Raudhah yang kedua adalah Raudhah dengan makna secara umum, yang mana Raudhah ini ikhwatul Islam terdapat di seluruh penjuru dunia. Di mana bumi Allah Subhanahu wa taala dijunjung, maka di sana ada Raudhah, yang mana kita tidak boleh
atau kecuali kita memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan raudhah yang kedua. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Itu raudhah secara khusus, ada raudhah secara umum. Apa makna raudhah secara umum? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila kalian melewati suatu taman di antara taman-taman surga, maka mendekatlah di sana, bergabunglah di sana. Nabi SAW menyebutkan taman di antara taman-taman surga, sehingga para sahabat bertanya kepada baginda yang mulia SAW, karena biasanya yang mereka tahu tentang raudhah itu adalah raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Namun Nabi SAW menyebutkan dengan perkataan yang berbeda. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, mampir di sana, singgah di sana. Kemudian sahabat bertanya, apa raudhah tersebut? Apa taman di antara taman-taman surga tersebut ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan, yang pertama hilaqaz zikir, dan yang kedua majalisuz zikir, yaitu majlis perkumpulan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang mana perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang diadakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang paling mulia, zikir yang paling indah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Azkar, yang menukilkan kepada kita perkataan Imam Sufyan bahwa tidak ada zikir yang paling mulia kecuali dua. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah zikir yang paling mulia. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan taman surga tersebut, di mana saja kita bisa mendapatkannya. Di rumah kita, di daerah kita, di masjid kita, semuanya ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen tersebut. Kalau seandainya kita melewati taman-taman surga yang ada di dunia, maka singgah, kata baginda yang mulia. Apa maknanya? Yaitu sebuah taman, sebuah perkumpulan yang mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga sebuah nikmat yang luar biasa, terutama bagi kita bersama. Selalu kita menyebutkan ikhwatal Islam, dikala Allah berikan kepada kita kesempatan bisa hadir, bisa duduk di masjid Rasulullah SAW, maka Allah berikan kepada kita dua raudhah sekaligus. Dua raudhah kita miliki dikala kita berada di kota Madinah, di masjid baginda Nabi, yang mana tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Raudhah yang pertama, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kita, raudhah yang akan kita bahas. Sedangkan raudhah yang kedua, dikala kita duduk di masjid Rasulullah SAW, kemudian kita ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita ingin tahu sejarah Nabi, kita ingin mempelajari agama Nabi agar kita semakin dekat dengan Nabi, maka itulah juga disebut dengan raudhah, yang mana kedua-duanya memiliki keutamaan yang sama dan sama-sama disebutkan oleh Rasulullah SAW, taman di antara taman-taman yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan memasuki atau kita akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan raudhah. Hadis yang pertama ikhwatal Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang sebelumnya kemarin telah kita bacakan. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sebelum kita kembali melanjutkan hadis ini ikhwatal Islam, karena ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Nabi yang darinya kita akan tahu bahwa di antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, yaitu saling menguatkan dan saling menyebutkan kepada kita apa makna yang sebenarnya yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemarin kita menyebutkan tiga makna taman-taman surga tersebut. Siapa di antara kita yang masih ingat apa makna taman-taman surga yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Apa makna yang disebutkan oleh para ulama maksud daripada taman-taman surga tersebut? Silakan. Dua ya Pak ya, insyaallah. Silakan pertama, silakan. Pertama memang surga yang sesungguhnya. Surga di langit atau di bumi? Surga di bumi.
Maksudnya itu adalah taman surga yang diturunkan oleh Allah dari surga yang sebenarnya, diturunkan ke bumi. Tayyib yang pertama. Yang kedua, ulang lagi yang kedua. Yang kedua, raudhah itu betul-betul nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Baik, yang ketiga. Masya Allah, siapa yang menyebutkan demikian? Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah juga khairan, barakallahu fiik. Allah juga khairan. Syakarallahu lakum wa barakallahu fiikum. Allah juga khairan. Baik, karena Bapak tadi sudah angkat tangan, silakan ulang lagi. Yakin? Allah juga khairan, barakallahu fiik. Itulah makna di antara taman-taman surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga? Makna yang pertama, bahwa mereka yang beribadah di raudhah tersebut, baik itu raudhah secara makna khusus. Kemarin kita hanya menyebutkan raudhah secara makna khusus, dan itu semua sebenarnya, atau makna yang pertama ini mencakup kepada raudhah secara makna khusus dan juga mencakup raudhah secara makna umum. Yang pertama dan yang kedua yang tadi telah kita jelaskan. Barang siapa yang beribadah atau merasa tenang, merasa nyaman di kala mereka berada di raudhah, atau dikala mereka berada di raudhah, maka seolah-olah nanti mereka akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke raudhah yang sebenarnya yang ada di dalam surga. Maknanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, raudhah itu ikhwatul Islam betul-betul turun dari surga. Yaitu benda langit yang ada di bumi. Sebagaimana di Mekah ada Hajar Aswad, sebagaimana di Madinah ada Jabal Uhud, sebagaimana di daerah yang jauh di sana di sebelah Laut Merah ada yang namanya Bukit Tursina, maka di dalam kota Madinah ada namanya Raudhah Asy-Syarifah yang betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan yang ketiga, bahwa raudhah itu nanti betul-betul akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga atau dijadikan bagian daripada bagian-bagian surga. Dia betul benda bumi, namun di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya ke dalam surga. Kenapa kita mengatakan yang demikian ikhwatul Islam? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan tidak sampai demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas haud, berada di atas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, potongan ayat atau potongan kalimat yang kedua, di sana ada makna yang luar biasa. Apa maknanya? Yang pertama, kita ingin tahu mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan cerita yang selalu kita sebutkan di ikhwatul Islam, sebuah cerita yang sangat indah yang harus kita ketahui, yang harus kita jadikan motivasi untuk bagaimana selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabi, sebelum kita berbicara tentang mimbar Nabi ikhwatul Islam, dikala Nabi datang ke kota Madinah, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan tazkirah, menyampaikan mau'izah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri begitu saja. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di sebuah pohon kurma yang dijadikan sebagai tiang masjid. Tadi di awal kita menyebutkan bahwa tiang masjid yang dibangun oleh Nabi berasal dari pohon kurma. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Nabi berdakwah atau di awal-awal masjidnya selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersandar di pohon kurma yang dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada tempat bersandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditawarkan kepadanya. Apa yang diminta oleh Nabi atau apa yang ditawarkan kepada Nabi? Yang diminta oleh Nabi atau yang ditawarkan kepada Nabi adalah mimbar. Ada salah seorang wanita yang berasal dari Ansar, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memesan mimbar tersebut kepada orang Ansar. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala ditawarkan oleh seorang wanita tersebut, "Ya Rasulullah,
aku punya salah seorang pembantu yang dia ahli najjar. Najjar itu ahli di dalam memahat kayu. Dan mimbar Nabi SAW adalah mimbar yang sangat sederhana, mimbar yang terbuat dari kayu yang berasal dari hutan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tersebut, riwayat yang dinukilkan oleh sahabat Yasar bin Maqil radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa mimbar Nabi SAW adalah mimbar yang terbuat dari kayu. Mimbar Nabi itu terbuat dari kayu, kayunya berasal dari kayu hutan yang tidak ada durinya. Itu adalah di antara bentuk mimbar Nabi SAW. Maknanya terbuat dari bahan yang sangat sederhana. Itu mimbar Nabi SAW. Kemudian mimbar Nabi SAW tersebut terdiri dari 3 anak tangga. Biasanya Nabi SAW kalau berceramah, berkhutbah, menyampaikan tazkirah, mau'izah, maka Nabi berdiri di anak tangga yang kedua dan duduk di anak tangga yang ketiga. Karena kita tahu kadang-kadang Nabi SAW lama berceramahnya. Kadang Nabi SAW berceramah dengan ceramah yang sangat panjang, dan kita tahu mereka yang paling ahli di dalam berceramah adalah Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah berceramah dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang Nabi berceramah, dan sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian dikala masuk waktu zuhur, Nabi dan para sahabatnya sholat zuhur. Kemudian setelah zuhur disambung lagi sampai asar. Kemudian setelah asar disambung lagi. Coba bayangkan, siapa di antara kita yang bisa berceramah sebagaimana Nabi SAW? Sehingga ikhwatul Islam ditawarkan kepada Nabi SAW mimbar tersebut, maka Nabi SAW menerimanya. Kemudian dikala Nabi SAW menerima mimbar tersebut, tujuannya ada untuk Nabi SAW lebih mudah berceramah. Begitu juga lebih mudah disampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada, karena kaum muslimin jumlah mereka semakin banyak dan semakin banyak. Yang mana pada akhirnya pertama kali mimbar itu dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi, maka Nabi SAW masuk dan mulai melangkah dan ingin naik ke atas mimbar tersebut. Kemudian pertama kali Nabi SAW melakukan yang demikian, maka terdengarlah suara yang didengarkan oleh semua mereka yang ada di dalam masjid. Sebuah suara yang keluar. Ada yang menyebutkan suaranya seperti suara anak bayi, atau suara seperti suara yaitu seekor anak binatang atau anak saur, anak sapi yang ditinggalkan oleh induknya mengeluarkan, atau dia betul-betul menggibah. Intinya ada suara yang didengarkan oleh sahabat Nabi SAW yang juga didengarkan oleh Nabi itu sendiri. Kemudian ternyata dilihat suara tersebut berasal dari pohon korma yang biasa tadi Nabi pegang. Karena biasanya Nabi SAW sebelum ada mimbarnya, Nabi senantiasa memegang pohon korma yang itu merupakan bagian daripada tiang masjid. Disitulah Nabi senantiasa memegangnya. Nah sekarang dikala Nabi ada mimbar, tentunya Nabi SAW tidak lagi memegang pohon korma tersebut. Seolah-olah pohon korma yang biasa dipegang oleh Nabi SAW, dia mengungkapkan perasaannya. Nabi SAW setelah dibuatkan untuknya mimbar, Nabi SAW tidak akan lagi menyentuh diriku, kata pohon korma tersebut, sehingga dia mengeluarkan suara ibarat anak bayi yang ditinggalkan oleh ibunya. Dan semua orang-orang yang ada di dalam Masjid Nabawi, mereka mendengarkan suara tersebut. Ada suara yang betul-betul mengiba. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW yang baru saja naik ke atas mimbarnya kembali turun sebelum Nabi SAW memulai ceramahnya, memulai khutbahnya, memulai tazkirahnya. Kemudian Nabi SAW menghampiri pohon korma yang biasa dipegang oleh Nabi. Kemudian setelahnya Nabi SAW pun memegangnya, merangkulnya, mendekatinya. Kemudian dikala Nabi melakukan yang demikian, sedikit demi sedikit suara tersebut mulai menghilang. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku tidak melakukan yang demikian, maka dia pasti akan selalu mengeluarkan suara sampai hari kiamat. Kenapa dia melakukan yang demikian? Karena cinta kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam.